Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitin والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Reswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu aneh tapi nyata. Apa tuh Bu kira-kira? Aneh tapi nyata apa ya? Kita langsung aja denger ya penjelasan lebih lengkapnya dari Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga keridhaan Allah, rahmatnya Allah turun kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pada pagi yang berbahagia ini aneh tapi nyata. Sesuatu yang kelihatan aneh, sesuatu yang kelihatan asing, tapi kok yo ada, nyata. Ini saya ambil dari nasihat dalam kitab Nasaihul Ibad tentang atau yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarah Imam Nawawi Banten. Dalam satu makalahnya dikatakan bahwa sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadhi'a. Ada beberapa hal yang dianggap aneh karena salah tempat. Sesuatu itu dianggap aneh kalau tempatnya enggak pas. Ada hujan-hujan, lah kok minum es. Aslinya minum esnya aslinya kan enggak aneh ya, biasa lah ya. Tapi karena lagi hujan gede, dingin-dingin, orang minum. Jadi yang aneh itu minum esnya apa penempatannya yang salah? Penempatannya yang salah.
Lah ada sesuatu yang dianggap aneh, sesuatu yang dianggap asim karena tempatnya yang enggak pas. Yang pertama, al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid itu akan kelihatan aneh kalau masjid itu ada di tengah-tengah orang yang enggak pada sholat. Masjidnya dibangun bagus, megah, rapi, mewah. Kalau ini kan mewah tapi mepet sawah ya. Kalau ono megah mewah. Tetapi isinya sepi. Jamaahnya kata orang sonono cuman 4L. Lo lagi. Yang azan ya itu, yang qomat itu, yang imam itu, yang makmum itu, pas kan 4 kan ya. Kadang jamaahnya ada 11. Keliran ditanya itu perumahan ada berapa RT? 11 RT. Oh pas, berarti 1 RT perwakilan 1. Masjid itu bangunan enggak aneh, tapi kalau masjid itu berada di tengah-tengah masyarakat yang enggak mau jamaah ke masjid, maka masjid itu akan jadi aneh. Maka jangan sampai masjid yang kita bangun dengan biaya yang tidak murah, dengan gotong royong patungan, dana sedikit-sedikit dikumpulin, jangan sampai masjid kita ini jadi bangunan aneh. Masjid kadang hanya dijadikan pelarian terakhir. Loh, saya nemuin banyak kasus orang pelarian terakhirnya di masjid, ya masih alhamdulillah larinya ke masjid. Ada orang dari pagi, dari siang nggak pulang-pulang, sampai malam nggak pulang. Saya tanya, bang nggak pulang? Lah ngapain pulang pak, di rumah kipas 1 aja dorong-dorongan. Di masjid enak, AC adem. Ya Allah, ya nggak apa-apa, masih bagus pelariannya ke masjid. Tapi jangan sampai masjid yang dibangun ini jadi aneh. Kalau masjid ini nggak pernah dipakai buat kegiatan. Ya kegiatan bukan hanya sholat 5 waktu, ya majelis taklim, ya TPA, anak-anak ngaji. Alangkah makmurnya itu masjid, 5 waktu selalu ada jamaahnya. Kegiatan ibu-ibunya jalan, kegiatan anak-anaknya jalan. Jadi orang yang wakaf bangun, berjuang bangun ini enggak rugi. Jangan sampai orang bangun masjid kayak orang bikin kurung batang. Ibu tahu kurung batang? Di daerah-daerah tertentu itu ada orang kalau meninggal kurung batangnya itu spontan bikin. Kalau di kita kan permanen. Itu enggak, langsung bikin. Itu kurung batang bikinnya rame-rame, orang sekampung ikut bikin. Tapi begitu kurung batang itu jadi, yang masuk berapa? Itu yang paling semangat itu suruh masuk nggak mau itu. Jangan sampai masjid nasibnya kayak begitu. Bangunnya rame-rame, begitu jadi yang tadi 4L doang yang isi. Yang azan, yang qomat, yang imam, yang makmum, ya itu. Sampai kalau perlu yang gelar karpet, yang matiin kipas, itu. Maka masjid ini akan aneh, akan terlihat asing kalau di tengah-tengah orang-orang yang enggak mau sholat di masjid. Kemudian yang kedua, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Mushaf Quran. Mushaf itu adalah lembaran-lembaran kertas yang dijilid kemudian ditulisi, dicetak isinya ayat-ayat Quran. Itu namanya mushaf. Mushaf itu akan terasa aneh kalau diletakkan di satu rumah orang Islam tapi itu enggak pernah dibaca. Cuman jadi penghias bufet, penghias ruang tamu, apalagi yang miris kalau cuma buat penghalal ketika akad nikah, tapi belas nggak pernah dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan tadi temanya aneh tapi nyata. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Nah, topik obrolan kita aneh tapi nyata. Untuk di segmen kali ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri, Pak Ustadz mau bertanya, apakah Al-Quran itu boleh disajikan simbol seperti kalau dalam pernikahan itu dijadikan mahar? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitri, mohon bertanya Pak Ustadz, apa benar termasuk tanda-tanda kiamat kalau masjid dibangun bagus? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Tadi pertanyaannya apakah boleh Al-Quran dijadikan simbol kalau dalam pernikahan sebagai mahar. Kemudian tadi pertanyaan kedua, apakah benar termasuk tanda-tanda kiamat kalau masjid dibangun bagus? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan yang kedua dulu. Apa benar kalau masjid dibangun bagus tanda-tanda? Berarti biar kiamatnya nggak ada tandanya, masjidnya jelek-jelek aja gitu ya? Terlanjur gimana? Lah ini udah terlanjur masjid dibangun bagus gini gimana? Nah, bagus tuh. Apakah tanda kiamat? Enggak ya? Ada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah begini, bunyi hadisnya, mau terima syukur enggak terima, wong ini yang ngomong Nabi kok. Saya cuman bacain doang. La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat. Hatta sehingga yatabahan nas, orang-orang itu berbangga-bangga, bermewah-mewahan fil masajid, dalam bangunan masjid. Gimana hadisnya ini? Lah, jadi mestinya jelek aja gitu ya? Bukan begitu. Artinya begini, orang itu lebih peduli dengan fisik bangunan masjid daripada manfaat masjid. Maka saya sangat tidak setuju masjid dibangun bagus tapi digembok. Dulu waktu bangun minta dana ke masyarakat, giliran jadi digembok. Padahal yang ikut bangun kan masyarakat ya. Makanya saya kadang kasihan, mohon maaf ya, kayak ojol, pedagang keliling. Mereka itu kan andalannya kalau lagi kebelet buang air kan ya ke ini, pengurus masjid digembok. Ya Allah. Artinya begini loh. Yang termasuk tanda kiamat itu ketika masjid fisiknya dibangun bagus tapi kemanfaatan di masyarakatnya kurang. Hanya sebagai simbol tadi loh, bangga-banggaan masjid doang di kompleks saya. Kegiatannya emboh. Bukan begitu. Zaman Rasul itu sangat sederhana masjid itu. Boleh kalau dibilang zaman sekarang kayak orang ngadu burung dara itu. Cuman tanah lupang los dipatok 4 biji. Kemudian di tempat mimbar ini ada atap hanya untuk yang khotib aja. Itu pun hanya dari daun kurma dianyam, seadanya, sebegitu masjid. Yang dipentingkan itu sebetulnya bukan bangunannya. Oke lah buat bangunan, ya alhamdulillah, wong ada hadis man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid nanti akan dibangunkan rumah di surga. Hadisnya begitu, tapi hadis lain mengatakan la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat itu enggak akan terjadi sampai orang-orang berlomba-lomba bangun megahnya masjid. Artinya silahkan masjid dibangun dengan sebagus mungkin, senyaman mungkin, tapi jangan lupa manfaatnya. Masyarakat kita yang perlu diedukasi itu, masyarakat kita itu masih hanya dalam tanda kutip dengan bangunan fisik masjid, tapi enggak peduli dengan kegiatan masjid.
Terbukti banyak orang berani keluar duit banyak untuk membangun fisik masjid, tapi giliran untuk acara kegiatan ngaji TPA, anak-anak yang nanti akan meneruskan masjid ini, mereka bilang ngaji kok bayar. Loh, gurunya sih insya Allah ikhlas, tapi begitu pulang ke rumah istrinya kan nanyain. Lah ya kalau ustadznya insya Allah ikhlas ngajar, tapi begitu pulang ke rumah istri kan nanyain, Pak, beras habis, gas habis, token habis. Iya kan? Lah iya. Jadi yang pertama memang benar, kalau masjid hanya fisiknya yang diperhatikan, megah-megahan, mewah-mewahan, tapi isinya kosong, hanya ngundang cepatnya kiamat. Yang kedua, boleh enggak Quran sebagai simbol seperti saat akad nikah? Wong udah dilakukan baru ditanyain ya. Dalam sejarah itu yang ada itu nganten laki-laki ngajarin calon nganten sebagai mahar. Ada memang budaya di suku-suku tertentu itu sebelum akad nikah itu memang maharnya nganten laki-laki itu baca Quran. Kalau dulu konon katanya ya sampai 30 juz, ya sampai seharian. Sekarang diringkes juz 30. Kalau dulu 30 juz, sekarang diringkes juz 30. Sekarang dikurangi lagi, bacanya dari At-Takasur sampai An-Nas. Sekarang dikurangi lagi yang baca orang lain. Selama-lama dikurangi lagi, bukan bacaannya tapi fisiknya. Ini saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat, dibayar sah. Ya memang boleh, tetapi alangkah naifnya kalau ini hanya sebagai simbol saja. Alangkah baiknya itu begitu selesai akad nikah, sang suami membaca ini, sang istri membaca. Kalau memang salah satu belum bisa, kalau suaminya yang bisa istrinya belum, yo ngajarin. Atau sebaliknya, istrinya yang pinter suaminya nggak bisa, yo ngajarin. Jangan sampai ini jadi simbol, begitu selesai akad nikah masuk ke lemari, nanti istri hamil 7 bulan keluar lagi. Yang dibaca Yusuf sama Maryam. Yang baca orang lain juga. Lah nanti yang ganteng, yang cakep bukan orang lain. Ya Allah. Yang lebih ngeri lagi ini kadang dijadikan sebagai jimat. Ditulis, dipotong-potong ayatnya, ditaruh di kertas, dibuntel kain, dibuntel plastik, dipaku di atas pintu. Bilangnya buat tolak bala. Wih, setan itu kalau cuma sepotong gitu enggak takut. Ini loh, jangankan sepotong, ini utuh taruh di atas pintu, setan enggak takut. Kalau perlu kata setan, saya udah khatam itu. Lu setan pinter, setan itu lebih pinter daripada kita kok. Setan itu takutnya bukan kalau ini fisiknya, tapi dibaca dan diamalkan. Berarti tidak ada masalah alias boleh. Misalnya mushaf Quran dijadikan simbol, monggo. Tetapi alangkah baiknya mushaf Quran yang dijadikan mahar itu yang dibaca setiap hari. Yang misalnya dulu maharnya ini, ibu walaupun di rumah punya Quran banyak, ini yang judul jadi mahar itu yang dibaca. Biar keluarganya seperti harapan bersama, sakinah, mawaddah. Amin ya Rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga tadi pertanyaannya terjawab dan kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Masih semangat ibu-ibu? Semangat Pak Ustadz. Untuk di segmen terakhir kita akan kembali mendengarkan penjelasan terkait dengan topik ngobrol kita, yaitu aneh tapi nyata. Silahkan Pak Ustadz dilanjut.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, sesuatu dianggap aneh, dianggap asing karena bukan bendanya yang aneh, tapi tempatnya yang dianggap aneh. Yang pertama tadi, masjid itu akan kelihatan aneh kalau ada atau berada di tengah-tengah masyarakat yang enggak pernah sholat. Yang kedua, mushaf Quran itu dianggap aneh kalau berada di rumah muslim, kecuali kalau memang non muslim ya terserah. Di rumah orang muslim dan muslimah tapi sama sekali enggak pernah dibaca, hanya sebagai pajangan belaka. Yang ketiga, Al-Qur'anu gharibun fi jawfil fasiq. Quran itu akan kelihatan aneh pula apabila dibaca oleh orang-orang yang fasik. Maksudnya begini, Quran yang dibaca memerintahkan A, tapi ternyata yang dikerjakan adalah B. Quran melarang punya sifat bakhil, tapi dia sendiri walidnya, na'udzubillahi min dzalik. Maka Qurannya seperti orang aneh. Yang keempat, al-mar'atul muslimatu gharibatun fi yati rajulin zalimin sayyi'il khuluq. Seorang wanita muslimah yang salihah itu akan kelihatan aneh kalau mau menerima pinangan seorang laki-laki yang udah ketahuan kelakuannya zalim, kelakuannya enggak baik. Kalau bahasa kita yo preman lah yo. Anak pesantren, hafizah Quran 30 juz, ngajinya bagus, solihah, keluarganya orang baik-baik. Ketika yang datang udah ketahuan preman itu enggak makan ya. Tatonya semuanya seluruh tubuh kecuali di palak doang umpama. Wes ngomongnya enggak sopan, dari keluarga enggak baik-baik, karena hanya alasan bapaknya punya sangkutan utang kayak di sinetron-sinetron gitu. Akhirnya diterima. Itu wanita solehah akan jadi aneh. Lah wanita solehah ketemu laki-laki soleh kan biasa ya. Tapi kalau kayak begitu kan ya kayaknya aneh. Begitu ibu kondangan umpama, ya Allah kasihan, gara-gara bapaknya punya sangkutan, anak jadi korban, ya gitu kan? Nah iya, karena laki-lakinya kayak begitu modelnya. Nah begitupun sebaliknya yang kelima, ar-rajulul muslimu, seorang laki-laki yang saleh yang baik, gharibun fi yati mar'atin mardiyatin. Seorang laki-laki yang saleh yang baik, akhlaknya baik, dari keluarga baik-baik, sama kayak tadi kasusnya punya sangkutan utang. Akhirnya kalau kamu pengen bakti kepada saya, kata bapaknya, kamu harus nikah dengan si itu. Padahal si itu ketahuan, pacarnya sekampung. Dia RT 1 punya, RT 2 punya, RT 3 punya, seabrek-abrek pacarnya. Ya wis, maka akan kelihatan jadi aneh. Yang terakhir, yang keenam, al-alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Orang alim, orang berilmu, orang baik. Lah kok ia ada di tengah-tengah masyarakat yang kurang ajarnya, naudzubillahi min dzalik, maka orang itu kelihatan aneh. Kelihatan berbeda. Yang lain pada mabuk kok dia enggak mabuk kan ya aneh malah ya. Yang lain pada main slot lah kok dia enggak, malah kelihatan aneh. Lah maka ada 6 yang aneh itu bukan benda 6-nya yang aneh, tetapi keberadaannya di tempat yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Jangan lupa untuk terus saksikan ngopi pada pukul 5 subuh hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا